Kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk pada Halo, hai, kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Mungkin sebagian dari kamu sudah tahu bahwa tes SPMBPKN STAN tahun ini akan menggunakan nilai UTBK. Karena itu, channel Bimbel STAN Newton 6 akan membahas soal UTBK TPS materi pemahaman bacaan. Apa saja? Ini dia. Nah, sebelum masuk ke soal, ada bacaan seperti ini. Dibaca dulu, kami akan memberikan waktu. Silahkan dibaca. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Langsung mulai ke soal. Nomor 1. Kalimat topik paragraf pertama adalah kalimat A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Jawaban yang tepat adalah A, 1. Kita lihat kalimatnya terlebih dahulu. Ini dia kalimatnya. Kalimat 1 berbunyi, generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Karakteristik dari kalimat topik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Oke, kalau kita melihat di kalimat nomor 1 ini, pasti akan ada keterangan selanjutnya berupa kalimat kedua sampai tadi ke 11 kalau kalian memperhatikan di bacaan yang saya uraikan sebelumnya. Nah, yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Selanjutnya, keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Oke, selanjutnya yang kelima, pada paragraf induktif, kalimat utama seringkali ditandai kata-kata kunci seperti 1. Sebagai kesimpulan, kedua, yang penting, ketiga, jadi, yang terakhir, yang keempat. Dengan demikian, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 1 adalah A, kalimat 1. Selanjutnya, nomor 2, kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat A, 3, B, 5, C, 7, D, 8 atau E, 9. Ini dia jawabannya. A, 3. Kita lihat kalimatnya seperti apa. Kalimat ketiga itu berbunyi, namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam semua forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain karena asyik dengan dunianya sendiri. Kita lihat pembahasannya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Jadi di sini, namun itu tidak harus menggunakan kata koma karena biasanya tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kata tetapi atau melainkan. Oke, selanjutnya nomor 3. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? A. Apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? B. Mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? C. Di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? D. Bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Atau E. Siapakah pakar model pembelajaran yang ideal? Nah, menurut kamu jawaban nomor 3 itu, kalau kamu baca dari bacaan sebelumnya, jawabannya yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? Ini dia pembahasannya. Di manakah kata tanya yang menyatakan tempat? Sementara itu, dalam teks tersebut di atas tidak dijelaskan di mana tempat kejadiannya. Kalau kamu perhatikan, teks sebelumnya itu hanya menjelaskan tentang teknologi digital, generasi sekarang, generasi sebelumnya, pendapat pakar tanpa dijelaskan di mana tempat kejadiannya. Sehingga dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 3 adalah
C. Selanjutnya, nomor 4, kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk pada, ini kalimatnya, minat mereka hanya mengenal budaya populer, para pesohor, dan teman-teman mereka. A. Generasi acuh tak acuh. B. Generasi ini. C. Generasi. D. Remaja. E. Manual. Jawabannya yang mana ya kira-kira? Ya benar, jawabannya adalah C. Generasi. Ini dia pembahasannya. Kata ganti mereka merujuk pada kalimat generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini di tengah kecanggihan teknologi digital. Ya, kalau kamu perhatikan bacaan sebelumnya itu membahas tentang generasi sehingga kata mereka itu berarti kata ganti untuk generasi. Selanjutnya, nomor 5. Kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah A. Data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. B. Hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar tidak dikemukakan. C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. D. Gaya belajar sekuensial, sensing, dan visual tidak dijelaskan. E. Data yang dipaparkan sangat jelas dan menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Ini dia pembahasannya. Pada kalimat simpulan menyebutkan, jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. Seharusnya pada kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut perlu menjelaskan tentang pembelajaran seumur hidup. Oke, gimana? Itu tadi soal terakhir khusus dari kami untuk kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Kamu masih bingung mencari bimbel terbaik nomor 1 untuk menghadapi tes SBMPTN STAN tahun ini? Silahkan kunjungi newton6.com atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi untuk melihat apa kata mereka. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbel STAN Newton 6. Buka Instagram Bimbel STAN Newton 6 atau kunjungi newton6.com. Kali ini, channel Bimbel STAN Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbel STAN Newton 6. Jangan lupa di follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbel STAN Newton 6. Ya Newton 6 saja.